Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1873. Siapa musuhmu? Sebenarnya, Nathan Clark sudah menebaknya sejak awal. Mereka hanya ingin mengurung dirinya, lalu mengorek semua informasi dari mulutnya. Nathan sedang bertaruh apa dia bisa bertemu ibu dan anaknya. Sekarang taruhannya salah. Masalah pun sudah terjadi. Dia harus melawan. Tidak bisa mendengarkan mereka lagi. Rantai naga. Kalau begitu aku akan membukanya. Nathan Clark berusaha sekuat tenaga untuk memutuskan rantai naga. Tang, tang. Namun hasilnya di luar dugaan. Rantai naga hanya mengeluarkan suara benturan logam. Dan 9 rantai besi itu bergetar hebat. Tidak ada retakan sama sekali. Sebaliknya, rantai yang menembus tulang dan daging Nathan Clark menjadi lebih kencang. Tulang Nathan Clark tertekan. Dagingnya terpelintir. Dan darahnya menetes. Dengan cepat membanjiri sekujur tubuhnya. Ini, ekspresi Nathan Clark berubah. Ini benar-benar tidak bisa dihancurkan. Nathan Clark, jangan sia-siakan tenagamu. Tidak ada yang pernah bisa membuka rantai naga Dewan Angkasa. Begitu terkunci. Selamanya tidak akan bisa dibuka sampai kamu mati. Terlebih lagi, semakin kamu meronta, rantai naga akan semakin erat. Ia bahkan dapat meremukkan tulangmu. Ketika naga langit dan yang lain melihat Nathan Clark ingin melepaskan diri dari rantai naga, mereka semua tertawa. Nathan Clark sedang bermimpi. Bagaimana mungkin? Nathan Clark, merontalah. Aku suka melihat tampangmu yang sedang meronta-ronta. Serigala hitam tertawa. Setelah Nathan Clark berjuang beberapa kali, rantai naga benar-benar semakin erat. Darah dari luka Nathan Clark terus mengalir. Di bawah kakinya muncul genangan darah yang besar. Tapi Nathan Clark tidak mengadu. Tidak, aku harus tenang. Nathan Clark tidak bergerak lagi. Dia berpikir bagaimana membukanya. Dia tidak boleh terkurung di sini. Terlalu banyak hal dan orang yang dia pedulikan. Dia tidak boleh terkurung di sini. Melihat Nathan Clark tidak lagi berjuang, naga langit dan yang lain semuanya tersenyum. Meronta, apa ada gunanya? Sejauh ini, belum ada yang bisa kabur dari rantai naga. Sembari berkata begitu mereka melangkah pergi. Mereka tidak lagi mengawasi Nathan Clark. Bisa dibilang, dengan adanya rantai naga, mereka tidak perlu mengutus orang untuk menjaganya. Nathan Clark tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika ada yang datang untuk menyelamatkannya, mereka tidak dapat memutuskan rantai naga itu. Hanya ada jalan buntu. Di sisi lain, 3 besar peringkat bumi masih diburu. Akhirnya mereka terjebak di pedalaman gunung. Dalam ketidakberdayaan mereka terdesak hingga ke lembah tebing yang dalam. Tidak akan ada yang bisa menemukannya. Entah hidup atau mati. Para master pasukan Pulau Leste mencari-cari dan tidak menemukannya. Mereka akhirnya pergi. Jika mereka tidak dapat menemukannya, maka orang lain juga tidak akan. Bahkan jika mereka selamat, dengan luka seberat itu, sebelum mendapat perawatan medis mereka sudah mati luar sana. Peluang hidup yang kecil sudah cukup bagi mereka. Para jenius Neslandia semuanya hancur. Dewan Angkasa dan pasukan utama mencari-cari. Tetapi mereka tetap tidak menemukan jejak dari 3 besar peringkat bumi. Ini mengejutkan dan menyedihkan bagi dunia bela diri Neslandia. Mereka adalah harapan Neslandia. Menghabiskan banyak usaha untuk membesarkan mereka. Hilang begitu saja. Jenius bisa dibudidayakan lagi. Semua memiliki sumber daya yang cukup. Namun bibit unggul sudah tidak ada. Bibit terbaik sudah dihancurkan. Tidak ada bibit yang lebih baik dari mereka. Setidaknya harus menunggu 10 atau 20 tahun ke depan. Tidak bisa menunggu selama itu. Ini semua salah Nathan Clark. Salah 7 dewa iblis. Jika bukan karena balas dendam yang mereka lakukan, apa mungkin situasi seperti ini terjadi? Aku sarankan Dewan Angkasa untuk mengeksekusi Nathan Clark dan memberinya hukuman mati. Biarkan semua sekte sesat bisa melihatnya. 7 dewa iblis dan yang lain semuanya harus ikut mati. Energi utama hancur. Vitalitas seluruh dunia bela diri Neslandia terluka parah. Terutama generasi muda. Setelah pindah ke tempat yang aman, Weni menemukan ada yang tidak beres dengan wajah Kirana. Kirana, ada apa? Aku baru saja mendengar nama musuhku disebut. Mata Kirana penuh dengan niat membunuh. Siapa musuhmu?
Bab 1874. Dewa pembunuh sederhana muncul. Nathan Clark. Kirana menggertakkan giginya. Aura di tubuhnya berangsur-angsur menjadi menakutkan. Ini mengejutkan semua orang. Bukankah Nathan Clark suaminya? Mengapa menjadi musuhnya? Ini membuat 7 dewa iblis sangat bingung. Tidak. Nona Kirana. Bukankah suami Anda? Saat mereka hendak berbicara, mereka dihentikan oleh Weni. Kamu masih ingat Nathan Clark? Weni bertanya ragu-ragu. Aku ingat dia adalah musuhku. Aku akan membunuhnya jika bertemu. Mata Kirana menyemburkan api. Aku dengar dia telah ditangkap dan besok akan dieksekusi. Sungguh memuaskan. Kirana sangat senang ketika mendengar berita itu. Weni mengamati selama periode waktu ini. Dia mengerti ucapan Kirana barusan. Weni sudah tahu apa yang sedang terjadi. Kesadaran Ernest Suarez yang menyerang pikiran Kirana dan melebur menjadi satu. Karena kesadaran Ernest Suarez, muncul kondisi amnesia pada Kirana. Dia juga menganggap Nathan Clark sebagai musuh utama, yang disebabkan oleh kesadaran Ernest Suarez. Nathan Clark sudah ditetapkan sebagai musuhnya. Situasi ini sulit dibenahi. Untuk sementara waktu, Weni tidak bisa memikirkan apa yang harus dilakukan. Apalagi Kirana sekarang berkekuatan super. Ini akan semakin sulit. Di Dewan Angkasa, para petinggi mengamuk. Pemimpin Balai Rahasia berlutut. Jelas-jelas Dewan Angkasa dan klan Seiryu sudah dikeluarkan. Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Siapa yang tidak marah? Sekarang semua jenius Neslandia telah lumpuh. Lucas Yates, Jin Venel, dan lainnya juga berada di tangan pasukan Dewa Iblis. Sama saja dengan lumpuh. Sekarang sepertinya hanya Nana yang tersisa. Sampaikan perintahku. Mulai sekarang, Nana dan Nora tidak boleh disentuh. Dewan Angkasa akan mengumpulkan sumber daya dan seluruh tenaga untuk melatih mereka. Ini adalah satu-satunya harapan yang tersisa di dunia bela diri Neslandia. Tidak ada yang boleh menyentuh anak ini tanpa perintah kami. Dan para jenius yang lumpuh harus diselamatkan sebisa mungkin. Satu orang pun berharga. Para petinggi Dewan Angkasa membuat keputusan seperti itu. Menyebabkan rencana Balai Rahasia musnah. Awalnya, mereka berpikir menggunakan Nana dan yang lain untuk mengancam Nathan Clark dan mengorek rahasia Dewa Iblis Megam. Jika Nathan Clark tahu hal ini, pasti dapat meringankan kekhawatirannya. Saat ini, Nathan Clark sudah berpikir untuk waktu yang lama. Ada 2 alasan mengapa rantai naga tidak bisa dibuka. Pertama, formasi dari rantai naga. 9 rantai semuanya saling melengkapi. Di dalamnya dirancang mekanisme yang ajaib. Menggerakkan satu rantai, rantai lainnya akan saling bergerak, membuatnya semakin kencang dan sulit dibuka. Kedua, bahan rantai naga adalah besi meteorit langka dari luar angkasa. Ditambah ilmu dari master sihir dan master lainnya. Membuat rantai naga tidak bisa dihancurkan. Tidak bisa dibuka sama sekali. Baik itu menggunakan kekuatan master. Atau berbagai senjata. Bahkan jika mengandalkan senjata modern. Tetap tidak bisa dibuka. Itu sebabnya mereka sangat percaya diri. Sehingga tidak ada orang yang mengawasi Nathan Clark. Karena mereka tahu tidak ada cara untuk melarikan diri. Nathan Clark menarik napas dalam-dalam. Guru. Demi situasi saat ini, aku tidak memiliki pilihan lain. Hanya bisa menggunakan jurus terlarang. Nathan Clark bergumam pada dirinya sendiri. Sebenarnya jurus terlarang ini tidak langsung diwariskan oleh guru murah hati. Ini tersimpan dalam kitab kuno itu. Walaupun ada peringatan jangan digunakan. Tapi saat ini, Nathan Clark tidak punya pilihan. Hanya bisa menggunakannya. Kekuatannya tidak bisa menggoyahkan rantai naga. Jurus terlarang seharusnya bisa. Dia harus mencobanya. Aku tidak percaya bahwa rantai naga tidak dapat dibuka. Di waktu yang sangat kritis. Di luar, sebuah berita eksplosif muncul. Dewa pembunuh sederhana, yang berada di urutan kedua dalam peringkat langit Neslandia, muncul. Dia membuat pernyataan. Menyatakan bukan dia yang mengalahkan Nathan Clark. Dia belum pernah bertemu Nathan Clark sama sekali. Begitu berita itu keluar, seluruh Neslandia terkejut. Bukan dewa pembunuh sederhana yang mengalahkan Nathan Clark. Lalu siapa yang mengalahkannya? Bersambung.